Iran bukan sekadar negara Timur Tengah. Dulu, ia adalah pusat kekaisaran terbesar di dunia. Kini, ia berdiri seperti duri di tenggorokan dunia barat. Bagaimana bisa satu negeri berubah dari tanah para raja, menjadi simbol perlawanan global? Sejarah Iran dimulai ribuan tahun sebelum nama Iran dikenal dunia. Dulu, tanah ini dikenal sebagai Persia. Dan Persia, bukan kerajaan biasa. Inilah rumah dari Kekaisaran Achaemenid, didirikan oleh Cyrus yang Agung di abad ke-6 sebelum Masehi. Cyrus menaklukkan Babilonia tanpa pertumpahan darah. Ia dianggap pelopor hak asasi manusia pertama, lewat silinder Cyrus, yang kini disimpan di Museum Inggris. Lalu muncul Darius, Xerxes, dan raja-raja besar lainnya. Mereka membangun Persepolis, mengatur dunia dengan sistem administrasi canggih. Persia menjelma menjadi kekaisaran terluas di muka bumi saat itu, dari India hingga Mesir. Tapi sejarah tak pernah diam. Kekaisaran Persia akhirnya runtuh, disapu oleh pedang Alexander Agung dari Makedonia. Lalu berganti penguasa, dari Yunani, Romawi Timur, Arab Muslim, Mongol, hingga Turki Ottoman. Islam masuk ke Persia abad ke-7, dan disinilah Iran menjadi unik. Berbeda dari dunia Islam lainnya, Iran mengambil jalur Syiah. Sebuah perbedaan teologis yang kemudian akan mempengaruhi konflik abad modern. Pada masa dinasti Safawi, 1501, Iran kembali jadi kerajaan besar. Tapi sejak itu, negeri ini selalu direbut, dipermainkan, dijual oleh tangan-tangan asing, Rusia, Inggris, bahkan Amerika. Abad 20 adalah babak penuh api dan minyak. Iran kaya akan minyak bumi. Dan minyak, berarti kuasa. Tahun 1951, Perdana Menteri Mohammad Mossadegh mencoba nasionalisasi minyak Iran. Ia ingin rakyatnya sendiri yang nikmati kekayaan negeri. Tapi Inggris dan Amerika tak senang. Mereka menggulingkannya lewat kudeta rahasia, Operasi Ajax. Shah Iran, Mohammad Reza Pahlavi, kembali berkuasa. Didukung Barat, Shah hidup glamor. Tapi rakyat hidup dalam penindasan, sensor, dan pengawasan ketat. Kesenjangan makin lebar. Lalu datang seorang pria berjubah hitam, dari pengasingan. Nama pria itu, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ia menyerukan revolusi. Bukan sekadar politik, tapi revolusi spiritual. Tahun 1979, rakyat Iran bangkit. Mereka gulingkan Shah. Dunia terkejut, ini bukan sekadar perubahan kekuasaan. Iran berubah total menjadi Republik Islam. Konstitusi diganti, hukum syariah ditegakkan, Amerika jadi musuh, kedutaan AS diserbu, sandera ditahan, Iran jadi negara terasing, tapi berdiri tegak. Sejak revolusi, Iran jadi pusat perhatian. Perang berdarah 8 tahun melawan Irak, sanksi internasional, program nuklir, demonstrasi dalam negeri, tapi Iran tetap berdiri. Bagi sebagian orang, ia simbol perlawanan. Bagi yang lain, simbol kekerasan. Pemimpin spiritual, presiden terpilih, garda revolusi, dan jutaan rakyatnya, hidup dalam sistem yang kompleks, penuh dilema. Dan di tengah itu semua, satu pertanyaan menggantung. Apakah Iran akan tetap bertahan di jalur ini, atau suatu hari akan kembali berubah, seperti sejarahnya yang selalu bergolak? Iran bukan hanya tentang Islam atau nuklir. Ia adalah potret dunia, yang selalu menari di antara kejayaan, penderitaan, dan kebangkitan. Dari Cyrus ke Khomeini, dari Persepolis ke Teheran, Iran mengingatkan kita, bahwa sejarah tak pernah mati. Ia hanya menunggu giliran berikutnya.